Jumat mencekam datang dari sekolah SMA N72 Jakarta Utara. Ledakan melukai puluhan orang termasuk terduga pelaku yang juga menjadi korban. Walau belum diketahui pasti motif pelaku, namun salah seorang siswa menyebut bahwa terduga pelaku merupakan korban bullying. Jumat mencekam, tergambar jelas dari kepanikan siswa SMA Negeri 72 pasca ledakan yang menyebabkan puluhan orang terluka. Pelajar saling membantu menggotong teman mereka yang terluka akibat ledakan. Insiden ledakan ini pun menyebar cepat hingga sampai ke telinga seorang ibu yang mencari siswa bernama Fadel yang juga terluka akibat ledakan. Fadel, udah dibawa belum? Hah? Fadel mana tadi? Tadi ada berapa? Pasti. Belakangan diketahui ibu tersebut merupakan tante Fadel. Ledakan terjadi selepas khutbah Jumat, kepanikan pun menyeruak, tercium bahan kimia hingga bau seperti petasan di lokasi. Oh ya, jadi kronologinya tuh saat lagi sholat, itu kan pada masih khotbah, itu masih doa, pas mau selesai doa, masih di akhir-akhir, itu ada meledak, Pak. Ledaknya posisinya di sebelah mana? Di lantai atas, bawah, di bawah berarti? Belakang. Iya. Terus kondisi pas habis ledakan gimana? Panik gak? Panik, Pak. Panik, baunya kayak petasan, Pak. Bawa bahan-bahan kimia lah. Ada yang beberapa yang terbakar, terus yang terluka itu akhirnya ditarik juga, Pak, ditarik di sini, Pak. Ditaruh di balai kesehatan, Pak. Ya beberapa yang terluka. Kalau siswa mungkin 15. 15, ya. Ada staf mungkin ada 5 orang. 5 orang. Ada berapa? 5 orang staf. Siswanya? Siswa 15-an. Masih perkiraan dong sih, Pak. Soalnya tadi ada yang kayak luka sederhana kayak kupingnya, ada orang tuanya jadi kita gitu, Pak. Juga ada yang patahnya kena sar gitu tadi ya? Tadi ada yang udah hancur, kakinya udah hancur. Enggak, ini Ada yang luka berat juga itu Itu luka berat, Pak. cewek apa cowok? Cowok, Pak. Semuanya Semuanya cowok, Pak. Karena sholat Jumat. Oh, normal. Tapi rata-rata korban juga kebanyakan kelas 10, Pak. Kelas 10. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara telah diketahui. Pelaku merupakan salah satu yang juga menjadi korban. Walau belum diketahui secara pasti motif pelaku, namun salah seorang siswa menyebut terduga pelaku merupakan korban bullying. Pelakunya itu kelas 12. Pasti siswa juga kan? Iya, siswa juga namanya. Nah, itu dia Ade tahu itu dia pelakunya itu dari mana? Ya, soalnya Apakah ada sebelumnya dia bikin status katanya? Iya, katanya bikin status pas. Bikin statusnya apa? Kurang tahu deh kalau bikin statusnya. Katanya ini bahan peledak gitu kan? Nggak tahu deh, kalau itu saya belum tahu. Tapi dia posisinya masih libur itu untungnya. Nah, terus dia lakuinnya tuh pas pengen sholat Jumat. Dia di belakang gitu. Oh, dia itu lagi libur. Iya, lagi libur posisinya. Nah, terus dia kesempatan mungkin ya gara-gara cowok-cowoknya tuh rame pengen sholat. Makanya dia sengaja pengen membunuh yang pelaku. Kenapa dia mau begitu, Dek? Karena yang saya tahu dia tuh korban bully di sekolah. Oh, gitu. Sering dibully sampai mental dia nggak kuat gitu. Oh. Terus dia juga selalu sendiri lah pakai jas putih. Ledakan di SMA 72 tidak hanya mengagetkan banyak orang, tapi juga memantik keprihatinan. Jumat yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi musibah yang menyebabkan puluhan orang terluka. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, simbol-simbol yang diduga terkait dengan ekstremis ditemukan di lokasi ledakan SMA N72 Jakarta Utara, mengungkap adanya indikasi kuat terkait ideologi ekstremis yang dianut oleh terduga pelaku. Tulisan-tulisan yang ditemukan pada senjata mainan dan kaos pelaku diduga mencerminkan kekaguman terhadap pelaku serangan teroris yang bermotif rasisme dan supremasi kulit putih internasional, serta penggunaan slogan-slogan ideologis. Ditemukan nama-nama pelaku serangan bermotif rasisme anti-imigran global seperti Brenton Tarrant, pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru tahun 2019. Luca Traini, pelaku penembakan bermotif rasis di Italia pada tahun 2018. Alexander Bissonnette ini merupakan pelaku penembakan masjid di Quebec, Kanada tahun 2017. Welcome to Hell tertulis pada senjata mainan yang mengindikasikan niat kekerasan dan keputusasaan. Kemudian tulisan For Agartha yang diduga sebagai simbol dunia tersembunyi yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi esoterik.
Penyelidikan mendalam saat ini tengah dilakukan oleh kepolisian untuk mengidentifikasi jaringan dan motif pasti di balik aksi kekerasan ideologis yang menyasar lingkungan pendidikan dan tempat ibadah di SMAN 72 Jakarta Utara. Pemirsa, peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta mengejutkan publik bukan hanya karena terjadi di lingkungan pendidikan, tapi juga karena ditemukannya berbagai simbol yang tidak biasa. Dari tulisan Natural Selection, Welcome to Hell, hingga nama-nama pelaku penembakan masjid di luar negeri. Lalu apakah ini sekedar peniruan remaja yang terpengaruh dunia maya atau ada benih ideologi berbahaya yang mulai menyebar di kalangan anak muda? Kita akan membahasnya bersama dengan Nur Huda Ismail, pengamat terorisme, dan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Selamat malam Mas Huda dan Pak Ito. Selamat malam Mbak Vera. Baik, saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, apakah tindakan yang dilakukan terduga pelaku ini merupakan aksi terorisme? Kalau dari sisi tindakan, ya itu bentuk teror ya. Tapi yang paling penting kita lihat itu ada dua paling mendasar, bahwa ini perlu ketika melihat fenomena ini itu pakai perspektif korban. Terutama karena ini masih anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi victim perspektif itu menjadi sangat penting banget. Nomor kedua, itu kita melihat tadi Mbak Vera sudah menyebutkan bahwa hari ini itu kalau kita bicara masalah terorisme, terutama dalam konteks Indonesia, kita tidak bisa melulu kepada kelompok-kelompok tradisional yang kita selama ini selalu sebut seperti JI, JAD, Ansarud Daulah. Tetapi dengan adanya internet ini kita akan, kalau menurut istilahnya Direktur FBI itu namanya salad bar of radicalization. Jadi seseorang terradikalisasi itu menyomat berbagai macam ideologi. Nah, dalam konteks ini yang menarik, dia seorang bukan kulit putih, tetapi mengimajinasikan dirinya bagian dari kelompok ini gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa yang ditulis-tulis itu betul-betul refleksi dari ideologinya, ini artinya internet, sosial media ada sebuah subculture atau bagian budaya yang membentuk identitas anak-anak kita. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat fenomena ini dalam perspektif perlindungan anak gitu. Anak justru menjadi korban gitu. Karena semua yang dalam anak yang berumur di bawah 18 tahun, cara membacanya adalah mereka adalah korban. Ya, saya ke Pak Ito. Pak Ito, apakah intelijen kita itu belum bisa ya mendeteksi teror atau ancaman seperti yang terjadi di SMAN 72 ini? Ya, kalau menurut saya ya Mbak Vera, ini kan dilakukan oleh seseorang yang kebetulan dalam lingkungan sendiri, yaitu anak sekolah itu sendiri. Dan tadi kan sudah ada semacam sedikit keterangan bahwa yang bersangkutan adalah korban perundungan. Nah, sekarang di sini yang perlu harus main di sini adalah dari pertama digital forensik ya. Dia juga tentunya harus dilihat apakah ada hubungan-hubungan melalui HP-nya atau kan mungkin melalui tadi disampaikan Mas Huda internet ya. Kemudian juga di sini juga psikologi ya Mbak. Psikologi ini kan tentunya di lingkungan keluarganya, di lingkungan teman-temannya. Ini perlu didalami apakah betul memang yang bersangkutan ini korban perundungan, dan kita beruntung karena yang bersangkutan kan masih hidup ya. Kemudian juga ya kita juga ingin lihat bahwa terinspirasi dari mana kok dia bisa bikin bom. Kemudian dia memilih di masjid, memilih hari Jumat. Ini kan semuanya mempunyai makna. Dan ini tentunya yang disampaikan Pak Kapolri, kita tidak berspekulasi. Motif yang sedang didalami ini tentunya dilakukan secara scientific crime investigation ya. Jadi sekarang melibatkan dari unsur forensik, baik psikologi maupun juga forensik yang sifatnya menyelusuri jejak yang bersangkutan, dan tentunya juga bagaimana rekam jejak psikologi anak tersebut ya. Dan kalau kita lihat sekarang di sini bagaimana kondisi keluarganya dan lain sebagainya, ini akan menentukan apakah memang yang bersangkutan lone wolf, ataukah kalau dari jaringan nanti yang akan kemudian ditelusuri bisa dikatakan yang bersangkutan memiliki jaringan atau merupakan organized teroris ya. Saya kira mungkin kita juga terlalu dini kalau kita sekarang menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu terlibat dalam jaringan atau yang bersangkutan ini lone wolf. Kita tunggu saja Mbak, mungkin bagaimana penelusuran atau penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman daripada kepolisian. Demikian. Ya. Akan sulit tidak Pak Ito bagi pihak kepolisian? Ini kan kasus pertama ya bisa dikatakan gitu, dari anak di bawah umur kemudian dilakukannya di sekolah, area pendidikan gitu. Apakah sulit bagi kepolisian untuk bisa menelusuri dari mana asal muasal sehingga anak ini terinspirasi dan sebagainya?
Ya, saya kira kita beruntung karena yang bersangkutan kan anak ini kan masih bisa diselamatkan. Paling tidak kita berharap ya dengan pendekatan psikologis, anak kan menceritakan kenapa penyebab itu, dari mana dia belajar, kenapa dia memilih di masjid ya, apakah yang korban yang sekarang ini kan ada beberapa yang lukanya luka cukup serius, apakah mereka-mereka ini yang selama ini yang membuli dia, kan harus kita kelompokkan ya. Kalau memang betul ini karena anak ini dendam ya, sakit hati, kemudian dia ingin melampiaskan kekesalannya yang sedemikian besar kepada kelompok yang membuli dia, tentunya ini juga nanti harus diperhatikan. Saya kira kalau bagi saya pribadi mungkin tidak sulit ya, Pak Huda juga tahu kalau teroris-teroris yang meninggal itu yang sulit karena kita harus menyelusuri jaringan. Nah, kita contoh misalnya yang perempuan ya yang ditembak di dalam masuk ke dalam Mabes Polri itu kan juga nggak sulit karena dia meninggalkan surat ya, dan dia juga lone wolf, tidak ada kaitan dengan yang lain-lain, tapi terinspirasi dari medsos. Nah, ini yang bahayanya. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi pendidik ya di dunia pendidikan supaya kita hati-hati buat anak-anak kita ini supaya bisa jangan sampai mereka sangat keranjingan dengan medsos, apalagi kalau ada perundungan-perundungan yang sering kita lihat diviralkan tidak ditindaklanjuti. Ini sangat bahaya, Mbak. Karena seseorang yang dendam dengan keputusasaannya dia akan berusaha membalas dendam dengan cara apapun. Nah, bahayanya kalau dia memang seorang yang memang keranjingan dengan medsos, dia akan bisa merakit bom sendiri atau alat peledak meskipun sifatnya hanya low eksplosif ya. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Mas Huda lagi. Mas Huda, tadi Pak Ito menyinggung soal sosial media begitu ya. Sebegitu mudahnyakah untuk mengakses informasi terkait dengan aksi teror ataupun juga mencari inspirasi ekstremisme? Apakah semudah itu diakses sehingga anak di bawah umur pun juga bisa mendapatkan video itu dengan mudah? Nah, saya kira kan kita juga tahu ya, ini jangan kita hanya melihat fenomena ini melulu terjadi kepada kasus terorisme. Dengan adanya sosial media, internet itu kan semua orang kan bisa dengan mudah kalau koneksinya bagus itu mendapatkan akses ini. Jadi kita harus melihatnya seperti kata Pak Ito tadi, penting banget dunia pendidikan, terutama orang tua memahami, mempunyai bonding yang baik dengan anak. Sehingga anak itu kalau istilahnya curhat, berdiskusi itu bisa langsung pada orang tuanya atau gurunya. Dan kemudian disitulah mereka tidak lari kepada internet, sosial media untuk mencari jawaban-jawaban terhadap identifikasi dirinya. Kan kalau saya melihat fenomena itu, saya tidak hanya melihatnya sebagai pengamat teror, tapi sebagai seorang bapak gitu. Saya ini juga punya anak seperti dia, seumuran dia juga gitu, SMA juga. Dan yang saya perhatikan dari dua anak lelaki saya itu, mereka itu memang menemukan identitas barunya itu tidak di offline aja ketika berteman, tapi di game misalnya di Roblox atau di sosial media yang lain. Dan saya kira ini juga yang terjadi kepada anak yang tersangka yang terlibat di sini di SMA 72 ini gitu. Nah, ini sebetulnya bukan fenomena yang baru aja. Di Singapura misalnya ada anak India, jadi dia artinya kulitnya bukan kulit putih ya. Terus dia itu Kristen, tapi terinspirasi dengan penyerangan yang ada di Selandia Baru itu, di New Zealand itu, di Brandon Taron itu. Terus keinginan ada menyerang masjid. Artinya tidak bisa kita mengklasifikasikan terorisme itu jalurnya lurus kayak dulu. Oh, kalau dulu kan terorisme di Indonesia itu kan 4L aja, lu lagi. Kalau nggak jaringan jamaah Islamiyah atau Darul Islam atau Ansarud Daulah, kita langsung bisa tahu gitu. Nah, dengan adanya ini kan tantangan ke depan aparat itu, seperti Pak Ito sampaikan, memang kemampuan forensik mendeteksi seberapa keterlibatan anak ini dengan jaringan internasional. Dan kita juga bersyukur anak ini tidak meninggal sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran gitu. Sehingga menurut saya, terus terang saya bukan dengan nakut-nakutin, ini adalah puncak gunung es, dan saya kira kejahatan atau kekerasan yang termediasi melalui media sosial ini akan muncul ke depannya lagi gitu. Ya, Pak, itu apakah ini tantangan besar ke depan bagi aparat kepolisian? Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Huda. Ya, kita melihat ini kan merupakan satu kejadian yang tentunya akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kepolisian, Mbak. Terutama kalau bisa mengungkap motifnya dengan pendekatan psikologis, sehingga ini tentunya nanti akan kepolisian juga akan melihat
apakah ini memang merupakan satu tindakan terorisme yang murni, ataukah mungkin ini hanya merupakan seorang anak yang karena kekesalannya ingin membalas dendam, kemudian dia juga kan senang kalau tidak salah melihat daripada permainan game yang perang-perangan ya. Ini yang membuat dia lebih confidence, dan karena anak ini mungkin penyendiri dan mungkin kurang juga mendapatkan satu perhatian daripada keluarganya. Nah, akhirnya dia melampiaskannya terinspirasi daripada sosial media tersebut sehingga melakukan itu. Dan bagi polisi saya kira ini kasus yang unik ya. Ya mungkin karena di sini kan juga ada pengamat ahli-ahli teroris seperti Pak Huda dan yang lainnya. Ini juga merupakan sesuatu yang baru yang bisa kita jadikan satu pelajaran yang baik ya, bagaimana ini tidak terjadi ke depannya. Jadi mengapa ini terjadi, bagaimana supaya ini tidak terjadi ke depannya. Ini pelajaran yang bagus, dan sekali lagi kita tentunya bersyukur dan juga dalam arti positif bahwa terduga pelaku ini kan masih bisa diselamatkan, dan dia masih sifatnya anak-anak yang tentunya akan sangat mudah secara psikologis untuk menceritakan kenapa sih dia melakukan itu dan kenapa dia melakukan di situ. Beda dengan teroris yang sudah terintimidasi, dicuci otaknya, brainwash segala macam, itu agak sulit ya. Tapi kalau ini saya kok yakin bahwa anak ini akan membuka juga mengapa penyebabnya dia melakukan tindakan itu. Kita mungkin satu hal yang sangat berharga bagi kita semua, baik bagi kepolisian maupun dunia pendidikan, Mbak. Saya kira, dan maupun dunia di keluarga ya, dalam pembinaan keluarga tadi sampaikan Pak Huda. Anak-anak sekarang tuh juga, cucu saya aja sudah jago banget itu namanya buka internet, apalagi ada YouTube, apalagi ada ChatGPT, gampang sekali cara membuat bom yang benar. Itu kita dalam hitungan detik sudah bisa keluar tuh cara membuat bom. Nah, ini yang tentunya menjadi pekerjaan rumah juga bagi kementerian daripada Komdiji ya, juga mungkin harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama untuk penanganan masalah ini, Mbak. Demikian. Ya, menjadi alarm dan wake up call begitu ya Pak Ito untuk kita semua. Ya. Saya ke Mas Huda lagi. Mas Huda, ketika kita mendalami soal simbol-simbol, ada tulisan natural selection, kemudian for Agartha, ada juga welcome to hell, tulisan pada senjata mainan itu menunjukkan simbol apa dan apa sebetulnya makna ideologis di situ? Mas ya, Huda. Itu kalau kita hanya bicara dari simbolisme, itu adalah simbol-simbol, kalau bahasa apa ya, di counter terorisme atau penelitian itu namanya far right, jadi atau white supremacy gitu, kelompok kanan. Tetapi yang kelompok-kelompok yang percaya bahwa apa itu ya, mereka bagian dari supremasi kulit putih. Tapi ini anak kan muslim dan dia itu kulitnya juga bukan putih gitu ya. Mungkin ada salah satu teori ilmu psikologi disebut namanya identity fusion. Identity fusion itu adalah bagaimana identitas kita, meskipun kita itu berbeda, tetapi ada kesamaan, ada konektif, kita itu akan masuk ke dalam identitas. Contoh misalnya, saya itu kalau Arsenal menang itu saya happy, makanya banyak. Tapi kalau Arsenal kalah saya nggak bisa tidur. Meskipun kulit saya itu coklat, saya juga bukan dari Inggris, tapi ada ikatan emosional itu dengan tim. Dan itu banyak terjadi. Nah, bisa jadi ini anak itu mendapatkan ya, ketika tadi misalnya Pak Ito menyebutkan diduga kena bullying atau dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari society-nya, dia mendapatkan meaning, arti itu justru melalui media sosial. Dan ini sekarang anak-anak muda ini yang terjadi. Misalnya di kasus yang banyak, yang sekarang banyak itu ada anak-anak kecil di Jawa Tengah gitu. Pihak Densus 88 sudah mencoba melakukan penyelesaian permasalahan ini, tetapi yang saya sangat salut dengan pihak Densus 88 itu tidak melulu semua kasus yang diduga radikalisasi di dalam internet itu diselesaikan secara hukum langsung gitu, tetapi menggunakan mediasi seperti disampaikan Pak Ito tadi, melibatkan pihak sekolah, melibatkan pembinaan, dan ini juga saya kira ke depan harus begitu, perspektif mendudukkan anak sebagai korban. Itu yang sudah kita sepakati itu. Saya kira memang tidak mudah gitu bagi seorang aparat yang memang melihat ini pelaku tapi terus kemudian kita harus pakai korban. Nah, saya kira kembali di situ kita membaca simbolisme ini, dan saya kira juga sepakat dengan Pak Ito bahwa penting banget para orang tua, terutama pendidik dan pihak dalam hal ini negara, misalnya Komdiji, melakukan namanya digital literasi gitu, memahami bahwa apa yang kita lihat di internet, apa yang di sosial media itu belum tentu benar, dan ada peran namanya algoritma tadi.
yang mempengaruhi pilihan-pilihan hidup kita. Saya kira ini dalam perjalanan hidup manusia sebagai sebuah peradaban, inilah kita saatnya manusia itu seringkali lebih percaya kepada online, gadget terhadap nyata. Contoh kita mau nyari jalan aja ya, kita mau cari jalan kemana, itu kan pakai apa itu kita bisa nyarinya pakai pakai atau nyanyi apa aja, kita nggak yakin kalau bahasa Inggris kita benar atau enggak, benerin ChatGPT dan kita percaya gitu. Kita gitu, bahkan sekarang banyak kan nyari jodoh. Nah di online itu kan tidak hanya ini, karena pengaruh online itu kan nggak hanya terjadi ini. Dulu ketika tahun 2014 kan banyak orang mobilisasi orang Indonesia ke Suriah, itu juga banyak di online. Bahkan kena buruh migran, kena orang-orang yang nggak ASN, atau polisi, tentara yang ikut hijrah ke Suriah. Itu kan juga pengaruh bagaimana online itu sangat berpengaruh kepada keputusan-keputusan hidup kita. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, dari sisi penegakan hukum dan juga rehabilitasi, bagaimana caranya agar respon negara atau respon aparat itu tidak hanya represif tetapi juga preventif ke depannya? Nah, saya kira di dalam sistem hukum negara kita kan mengenal namanya untuk preventif, ya, ada represif edukatif dan baru represif yudisial. Kalau lihat kita di sini kan kita lihat bahwa pelakunya ini terduga pelaku masih anak-anak yang masih labil ya, sehingga dia memerlukan sesuatu pendalaman dan pendampingan secara psikologi, apalagi ada undang-undang perlindungan anak. Di sini tentunya pihak kepolisian juga tidak menerapkan secara ansih ya bahwa ini adalah tindakan terorisme. Kita harus mendalami dulu sehingga nanti hasil daripada penelusuran dengan pendekatan psikologis penyebab anak ini melakukan hal tersebut, kemudian mengapa dipilih hari Jumat, kenapa harus di masjid ya. Dan ini nanti akan menjadi sesuatu informasi yang sangat berharga agar jangan sampai kasus ini terjadi lagi yang menginspirasi anak-anak lain yang mungkin korban bullying. Karena dia hati-hati juga, karena korban bullying loh, dia bisa melakukan itu, kita akan melakukan juga. Kan sekarang kita tadi sampaikan Pak Huda, gampang sekali Mbak kalau namanya mengatakan bagaimana cara membuat bom yang benar dengan ini dan lain sebagainya. Itu sangat mudah dengan sosial media sekarang. Nah sekarang tentunya kalau memang ini nanti terjadi atau sudah bisa ditelusuri motifnya, kita juga dalam penerapan hukumnya juga harus hati-hati karena kan dari pihak korban lain kan banyak ya, termasuk ada kawan saya yang perwira tinggi daripada Angkatan Laut, intinya anaknya itu sampai sekarang telinganya masih mengeluarkan darah terus. Mungkin orang tuanya tidak terima ya akan menuntut secara hukum. Nah ini tentu harus ada pendekatan yang betul-betul komprehensif, tidak hanya dilihat daripada nilai hukumnya saja. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ito dan juga Mas Huda atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.